Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Pagi ini kita akan membahas tentang judul besarnya, emiten farmasi ini sangat murah dari sisi valuasi. Ini terkait dengan postingan kemarin saya di Instagram di @mang_amsi tentang saham farmasi mulai atraksi, masih murahkah secara valuasi. Jadi teman-teman sekarang kan lagi rame nih ngebahas tentang saham-saham farmasi ya, dan kita ingin melihat lebih dalam, lebih jauh lagi tentang bagaimana sih dari sisi kinerja dan rasio fundamental di masa lalunya yang mungkin boleh jadi sebagai acuan kita untuk menilai perusahaan-perusahaan farmasi itu di masa depan. Meskipun sekarang lagi rame dan lagi mungkin secara teknikal masih ada kenaikan dan lonjakan harga, tapi kita juga harus berpikir lebih dalam lagi tentang fundamentalnya, apakah memang sudah wajar atau memang sudah kemahalan gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menakar sebuah perusahaan farmasi yang menurut saya sangat murah begitu, sangat murah, dan rasio-rasionya itu sangat mengejutkan setelah saya mempelajari lagi gitu ya. Kebetulan kan di setiap 3 bulan saya suka mengentry seluruh laporan keuangan perusahaan yang tercatat, ada sekitar 710-an, itu saya entry semuanya. Dan hasilnya saya bisa melihat bahwa mana perusahaan yang sudah bertumbuh di Q3 ini, mana yang masih melambat, dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat saham farmasi ini yang kita bahas di pagi ini, kita lihat dari mulai kapitalisasinya. Jadi market caps atau kapitalisasi pasar yang merupakan perkalian harga dengan jumlah saham ya. Kita bisa lihat di sini jumlah saham beredarnya ada 3.600.000 lembar. Kemudian kapitalisasinya 104 miliar. Sedikit memang, tapi prestasinya, kinerjanya lumayan bagus ya teman-teman. Kita bisa cek total asetnya 1,7 triliun yang terdiri dari aset lancar 1,46 dan aset tidak lancar 307 miliar. Kemudian kita bisa cek juga kewajibannya itu ada 900 miliaran, terdiri dari jangka pendek 638 dan jangka panjangnya 324. Ekuitasnya 809 miliar, semuanya adalah untuk pemilik entitas induk ya, bukan non pengendali. Jadi semuanya adalah ekuitasnya semua adalah milik dari pemilik sahamnya itu sendiri. Kemudian total pendapatannya di kuartal sampai 9 bulan 2020 pendapatannya mencapai 2,14 triliun ya teman-teman, lumayan besar ya. Kemudian dari sisi pertumbuhannya ini menarik gitu, di masa pandemi justru secara tahunan dia tumbuh 49% dan secara kuartalan dibanding kuartal kedua itu tumbuh 29%, jadi dua-duanya positif tumbuhnya. Kemudian total laba bersihnya pun naik ya, 192 miliar, itu ini fantastis, year on year-nya aja 99%. Kemudian quarternya misalnya dibandingkan di kuartal kedua itu 56%. Itu walhasil EPS-nya atau laba bersih per sahamnya itu juga fantastis, Rp53.408 teman-teman. Jadi Rp53.408. Nah, kalau kita kaji dengan rasio keuangannya maka akan menghasilkan, nah ini juga fantastis ya, nilai bukunya sekitar 225.000 per lembar. Hutangnya memang agak besar ya, 1,19 kali. Kemudian return equity-nya, ROE-nya 32%, ini adalah laba bersih dibandingkan dengan ekuitas. Ini yang menarik teman-teman, boleh di-highlight ya. Price to earning-nya itu cuma 0,41 kali. Jadi price to earning ini kan salah satu indikator mahal tidaknya saham. Di bawah 10 itu murah, ini bahkan di bawah 1. Price to book juga di bawah 1 adalah murah, ini masih di bawah 1. Jadi 0,13 kali dan PR-nya 0,41. Menurut saya nggak ada lagi saham lain yang seindah ini rasionya. Teman-teman mungkin sudah bisa menebak ya, harga sahamnya 29.000, harga per lotnya 2.910. Kira-kira saham apa teman-teman? Boleh dicek ya. Ini Merck Sabdomes Pharma, saya juga susah menyebutnya ya. Kode sahamnya SCPI, saya lupa kode sahamnya gak disebutin ya, SCPI kode sahamnya. Tapi teman-teman, ini yang mengecewakan saya gitu. Kenapa? Ini profilnya ya, dia adalah bisnisnya di obat resep, vaksin, terapi, dan produk kesehatan. Kantor pusatnya di Amerika. Kemudian biaya research and development, pegawainya ada 71.000 orang. Ini dari pusatnya ya.
dia juga listing di New York dengan kode saham MRK. Nah ini ya, ini menarik ini. Apakah SCPI turut terlibat atau berencana terlibat dalam pengembangan atau distribusi vaksin corona? Ya. Ini sebenarnya di antara yang lain kemarin rame itu yang viral tentang vaksin corona, ternyata SCPI juga ikut. Ya. 2 inisiatif dengan vaksin corona dan sedang berjalan, sedang tahap uji klinis di secara globalnya gitu. Tapi ini yang kurang menggembirakan bagi kita sebagai investor. Kenapa? Karena ternyata saham ini mau go private gitu ya, mau bukan go public lagi, dan harganya di sekitar 100.000 per lembar gitu. Tadi kan harga sahamnya 29.000. Nah, sekarang ketika mau go private dia menawar 100.000 per lembar. Kenapa teman-teman seperti itu? Karena kita lihat di sini rasio kepemilikannya itu 99% sudah pemodal asing dan cuma 1% itu pemodal lokal. Sangat sedikit ya. Kita bisa lihat juga di sini 99% itu oleh dari Amerika dua-duanya. Jadi sudah hampir go private ini. Dan kita bisa lihat jumlah investor perorangannya pun cuma 57 orang gitu ya. 57 orang dengan jumlah sahamnya cuma 16.000 lembar gitu. Dan ini didominasi oleh asing sekitar 3,55 juta dari 3.600.000 itu. Kebanyakannya dikuasai oleh asing, dan yang perorangan di kita cuma 57 orang, atau jumlah totalnya sih sekitar 415 orang ya, seperti itu. Jadi ini memang sahamnya tidak bisa dibeli teman-temannya, tapi masih ada tercatat gitu. Jadi masih tercatat di Bursa Efek, tapi kita nggak bisa beli karena sudah mau go private dan sahamnya sangat langka gitu. Tapi ini sebagai gambaran bahwa saham yang menarik itu ya memang jarang ada yang jual gitu. Dia jaga terus, keep terus, karena siapa yang tidak tergiur dengan nilai bukunya 225.000, sementara sekarang harganya 29.000, kemudian laba bersihnya aja 53.000, sementara harga sahamnya cuma 29.000. Jadi laba bersihnya sudah hampir 2 kali lipat harga sahamnya. Jadi saya kira ini sangat menarik, dan saya kira kalau ada perusahaan publik yang sahamnya banyak dan kemudian kinerjanya seperti ini, mungkin sudah jadi rebutan investor ya, terutama yang value investor. Ini hanya sebagai gambaran saja teman-teman, bukan berarti anjuran beli, dan emang nggak bisa dibeli. Nah, ini sebagai pelajaran saja bahwa kita bisa mempelajari saham itu dari sisi fundamental yang kita bisa menemukan mutiara terpendam selama kita mau belajar dan mempelajari terus apa yang ada di pasar modal ya. Jadi terima kasih sudah mensubscribe, like dan komen di channel saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Pastikan bahwa saham yang dibeli bukan hanya berdasarkan kata orang, tapi juga berdasarkan analisis kita sendiri, karena tombol buy dan sell ada di tangan teman-teman sendiri, bukan di tangan orang yang merekomendasikan atau memberikan rekomendasi. Disclaimer on teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.